Jadi dari komunikasi kamu bakalan punya relasi yang luas, dan dari relasi itu kamu bisa membuka peluang karir kamu. Ya itu dicatat ya teman-teman ya. Gimana rasanya Kak? Ternyata kayak gitu ya. Aku bingung banget. Kenapa sih tiap kali aku lulus tuh sekolah makin bagus gitu? Ya harusnya gitu dong. Nggak, aku nggak terima. Cek 1, 2, 3, Semangun Podcast, audio, siap. Halo, selamat datang di Semangun Podcast. Kali ini bareng sama host paling kece. Kira-kira kita mau ngebahas apa ya? Kak, itu kan bagian aku. Siapa ya? Loh, kan kakak yang jadi tamunya. Gimana sih? Iya, lupa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pada kembali lagi di Semangun Podcast bersama saya Putri Yulianti sebagai hostnya. Oh ya, pada episode kali ini kita itu kedatangan tamu spesial yang orangnya cantik banget. Pada penasaran gak sih siapa orangnya? Oke, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo Putri. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Putri gimana? Alhamdulillah juga sehat walaupun cuacanya lagi enggak itu ya. Betul banget, panas banget ya hari panas, ini. Panas dingin. Aduh. Betul banget. Oh ya Kak BTW, terima kasih ya udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kakak. Pasti sibuk banget. Mau dibilang sibuk atau enggak, sok sibuk aja sih. Sebenarnya, tapi ya sibuk jadi mahasiswa biasa aja gitu. Lagi sibuk-sibuknya ya. Oke. Oh ya Kak, boleh nggak sih disepil latar belakang kakak biar teman-teman semua juga pada ikut kenal sama kakak, biar nggak cuman aku doang. Oh oke. Mau kenalan? Iya dong. 08 enggak. Oke. Kenalin, nama aku Dwi Kusumastuti, biasa dipanggil Dwi atau bisa dipanggil Uwi atau bisa dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Aduh, enggak sayang dong. Panggil biasa aja Dwi, dan aku mahasiswa aktif semester 7 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar di Magelang. Dan aku juga alumni dari SMA Negeri 1 Guntur Nadi. Wah, alumni sini juga ya Kak. Betul. Ya. Oh ya, tadi kan kakak bilang kakak alumni SMA Negeri 1 Guntur Nadi nih. Kira-kira nih, ada nggak sih hal yang bikin kakak kangen sama masa-masa SMA? Apa ya? Banyak sebenarnya. Banyak. Walaupun tadi aku ngomong lulusan COVID ya. Iya. Dan kan SMA cuma 3 tahun nih. Iya, Terus saya lulusan COVID nih. Jadinya cuma 1,5 tahun nih. Iya kan. Makanya kayak ya Allah, kenangan 1,5 tahun dapat apaan gitu kan. Harusnya kan kita selebrasi tuh waktu di waktu kelas 3 gitu loh. Kita kelas 3 menikmati. memunculkan Iya kan, menikmati gitu. Tapi kena COVID kita di rumah gitu. Jadi cuman nggak ada kenangan yang benar-benar wow. Tapi sebenarnya ada kayak 1,5 tahun tuh jadi kenangan yang benar-benar wow sih menurut aku gitu. Terus juga dari teman-teman, sebenarnya dari teman-teman yang satu sekolah sama aku, yang satu kelas. Ya. Itu tuh jadi aku kan angkatan ketiga nih. Aku angkatan ketiga dari Semangun. Iya, nah, baru-barunya ya. Lagi baru-barunya, dan itu satu kelas isinya cuma 18 anak. 18 anak, dan sekarang jadinya 36 anak. Serius? Iya, separuhnya. Saya sedih sih. Mungkin dari semua angkatan dari Semangun itu yang paling dikit kelasnya cuma aku. Itu 18 anak. Cuman menurut aku itu udah membawakan kenangan yang cukup bagus, cukup solid juga, karena apalagi anaknya asik-asik ya. benar banget, dan satu frekuensi gitu loh. Dan sampai sekarang pun juga kadang kalau Ramadan kadang juga ada Masih ada bukber. bukber. Iya, ngajak bukber walaupun saya kadang nggak ikut. Ya gimana ya? So sibuk. Iya. So sibuk aja. Maaf ya. Terus juga selain dari kelasnya juga, aku dulu tuh kan aktif, sempat aktif lomba-lomba. Aku sebenarnya bingung sih, kenapa aku selalu dipilih untuk lomba padahal aku nggak membawakan kebanggaan. Aku nggak membawakan juara gitu loh. Aku pernah ikut FLS 2N lomba monolog. Wih, monolog 2 kali. Aduh, 2 kali. Iya, dan itu membawakan kenangan yang buruk nggak sih? Kenangan yang membanggakan, cuman kan ya mungkin belum expert di seni lah, jadi ya, nggak mungkin itu. Belum itu ya. Kamu pernah ikut monolog apa enggak?
Pernah, cuman ikut di seleksinya aja, nggak kepilih buat mewakilkan. Belum beruntung aja kali ya. Iya, besok lebih gila. Harus lebih gila. Karena monolog itu harus jadi orang gila. Betul? Belum monolog udah gila. Duluan. Tapi emang monolog tuh susah banget ya. Kita kan ngomong sendiri, nyeritain terus sendiri. Harus bener-bener hafal sama abis ini apain, abis ini apain. Betul. Tapi sebenarnya nggak usah berpatok sama naskahnya ya. Iya sih. Tapi kalau kita keluar sama jalan ceritanya sama aja gitu. Dan itu kan berpacu sama waktu ya. Kadang Iya, kita itu. ada durasi waktunya kan. Bener nah banget. itu sedangkan naskahnya sebanyak itu berlembar-lembar. Iya ya kan? Yang kemarin itu 3 atau 4 lembar gitu. Waktunya cuma 12 menit. Nah iya kan. Sedangkan itu kalau kita berdrama dialog kan banyak apa ya, kayak ngomong-ngobrol gitu. Iya, Nah itu tuh kita banyak. menceritakan, iya kan? Iya. Jadi tuh kayak ya ampun 12 menit dapat apa gitu. Baru dapat separoh. Iya. Yang lain belum. Bener banget. Belum lagi kalau mikir abis ini ngapain ya? Ini ngapain? Aku sering kayak gitu. Makanya nggak menang sama kayak gitu. Terus kenangan apa lagi ya? Kalau di Semangun, aku banyak sih sebenarnya. Cuman kamu ada perpegakan ya? Ada. Tapi perpegaknya baru itu yang nggak ada kemah kalau aku. Oh, Nggak ada terus apa kemah. tuh? Waktu Bantara kemahnya. Oh, kalau aku dulu itu kemah ketika perpegak dan Bantara. 2 kali. Sekarang ya juga 2 Betul. kali. Dan itu first time aku ngerasain kemah. Gimana rasanya, Kak? Ternyata kayak gitu ya. Aku bingung banget, kayak kemah tuh ternyata kayak gitu. Maksud aku ya kita makan bareng, bersosialisasi bareng. Cuman ada beberapa apa ya, kayak drama-drama lah. Entah yang sepatunya diumpetin. Bener. Iya kan? Terus lagi tidur istirahat capek-capek Iya. dibangun. Bangun. Betul kan? Itu sebenarnya pengalaman yang agak ngeselin tapi ya Ya bikin kangen happy, kalau udah happy kayak aja. gini ya. Betul banget. Terus dulu kan aku udah ikut perpegak, udah ikut Bantara. Jadilah ketua panitia nih. Oh iya, Maksudnya ketua jadi, kakak-kakaknya lah. Bukan dewan. ketua, maksudnya kakaknya. Nah, terus ada satu hari di mana aku sempet crash. Itu teringat banget sampai sekarang. Aku sempet Kenapa crash tuh? sama ketua panitianya. Namanya nggak usah disebutin. Yang nonton pasti tahu. Nggak usah. Jadi itu tuh aku pernah jadi kakak pembina lah ibarat kata. Nah terus abis itu aku tuh sempat ngomong gini, katanya kalau sama adik-adik harus tegas. Kok ngomongnya kayak gitu? Aku kan ngomong gitu ya. Iya, terus Nah ditambahin tuh sama kakak kak kelasku lah ibarat kata yang jadi panitia juga. Iya nih si ini mah kalau sama cewek nggak tegas gitu lah, marah lah, mutung. nggak jadi. itu si ketua panitia mutung, kayak kita dikumpulin dalam satu ruangan, kita bukan dimarahin sih, lebih ke ditegasin aja kayak, oh kamu kalau ngomong kayak gini blablabla kayak gitu. Dan itu sampai kita bener-bener di meja bundar kan gitu loh. Kayak kita harus diskusi, kita harus berdamai gitu. Kita sampai ngituin sama guru pembina lah ibarat kata kayak gitu. Jadi itu membekas banget. Kalaupun aku ketemu sama temanku yang satu kepanitiaan itu pasti ngingetnya itu, kayak gimana Wi kabarnya sama Mas itu gitu. Masih ada problem nggak? Iya masih ada problem nggak, kalau ketemu gimana? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Aku takut, aku gitu sih. Karena emang itu menurutku adalah hal paling ceroboh menurut aku. Kayak aku tuh orang yang tiba-tiba seenaknya sendiri gitu loh kalau ngomong dulu. Kalau sekarang ya bisa lah memfilter. Kalau dulu tuh ya udah sih, aku pengen ngomong ini aku omongin gitu loh. Tapi biasanya kalau gitu abis itu, kok aku tadi ngomong gitu ya? Iya. Harusnya nggak. Bener banget, kalau langsung kepikiran tadi nyakitin gak ya, omonganku gimana ya, kayak gitu. Overthinkingan Iya, orangannya kayak gitu sih. Mungkin kalau kenangan itu, dan banyak banget sih 1,5 tahun. ya. Oh iya, sekarang masih ada itu nggak ekskul musik? Musik kalau ada. Cuman sekarang juga ada itu gamelan juga ada. Iya kak? Iya ada. Ih keren banget, sumpah sih. Kenapa sih tiap kali aku lulus tuh sekolah makin bagus gitu? Ya harusnya gitu dong. Nggak, aku nggak terima. Kayak kenapa? Aku sebel. Tapi nggak apa-apa. Berarti keren ya gamelan. Keren. Banyak sekarang juga ada ekstra karate juga ada. Oh serius? Iya, Karate? futsal, cowok-cewek ada. Dah keren udah banget. Semangun.
Aku dulu cuman sebatas nggak apa-apa, tapi itu udah membuat aku berkembang. Dulu aku ikut seni musik. Percaya nggak kalau aku dulu bisa main alat musik? Enggak ya, emang orangnya bukan anak band. Tapi serius, aku dulu sempat ikut ekskul musik dan itu membekas banget buat aku karena selain dari guru pelatihnya, itu tuh aku ketemu satu tim yang emang dia tuh maksudnya mereka itu kayak mau belajar bareng gitu. Jadi asik gitu ya, nggak bikin tertekan. Betul, kalau misal salah saling ngingetin. Terus yang aku inget banget tuh kalau abis ekskul musik kan pasti pulangnya agak malam ya. Iya, sampai jam 5. Lebih, kadang abis mau ke Isya. Kadang mau ke Isya itu baru pulang, dan itu membawakan aku kenangan yang kalau dulu tuh anak band kayak gini ya ternyata. Terus juga sempat jadi basis ya. Oh, jadi basis tuh ternyata kayak gini, main alat musik tuh nggak semudah itu. Kadang kalau lihat orang main tuh, ih kok asik ya, kok kayak gampang ya gini-gini doang. Gila, nyobanya aduh susah banget. Dan itu aku pun setahun nggak dapat apa-apa. Kita dapat ilmunya, cuman aku agak lemot gitu loh kalau buat prakteknya itu tuh agak lemot. Jadi ya mohon maaf walaupun setahun. Tapi udah bagus sih itu. Itu sih kalau kenangan di Semangun. Cukup sangat-sangat berkesan ya, walaupun cuma 1,5 tahun. Iya, bener banget. Nggak apa-apa, kita mah nikmatin aja dah. Apa yang ada ya dinikmatin aja. Dinikmatin aja gitu. Kita kenang apa yang udah terjadi. Kalau yang nggak terjadi ya udah, gituin aja sih. Simpel aja. Aku mah simpel. Kayak gitu. Beneran simple. Iya, simpel banget. Kelihatan gak simpel ya anaknya. Aduh. Tadi di awal kakak bilang kalau sekarang lagi jadi mahasiswa di Untidar. Betul. Kira-kira boleh nggak sih kak diceritain dari awal kakak lulus Semangun, kan lagi lulusannya waktu COVID tuh, kok bisa kepikiran masuk di Universitas Tidar? Ceritain dong kak. Ceritanya panjang, mungkin bisa novel 3 series ini kalau diceritain. Kalau cerita dari Semangun ke Untidar itu sebenarnya gini, kan aku tuh sempat deket ya. Waktu di Semangun itu aku sempat deket sama namanya Pak Budi yang dulu itu guru seni musik. Oh ya. Sekarang udah pindah. Beliau udah pindah waktu aku lulus juga kalau nggak salah. Nah itu kita sering kayak sharing lah ibarat kata. Dan Pak Budi pun merekomendasikan aku menjadi anak teater. Wow. Karena itu tadi gara-gara monolog. Betul. Jadi karena aku aktif di monolog, terus juga aku anaknya sangat ekspresif sekali sampai detik ini, kayak langsung gini, Wi, udah kamu masuk isi, kamu masuk teater aja gitu, itu udah cocok banget di kamu gitu. Terus aku udah kedoktrin tuh kayak, oh iya ya, kayaknya aku emang bakatnya di acting deh, mungkin juga anak seni enak nih gitu kan ya. Iya, terus mimpi aku terkubur karena COVID itu kayak, kenapa harus ada COVID ya? Aku bingung banget kayak, ya mungkin itu takdir ya. Terus abis itu karena COVID nih, kita kan di rumah ya. Iya, di rumah seharian. Kita di rumah, terus juga jarang bersosialisasi lah ibarat kata. Kan dilarang. Betul, bahkan keluar rumah pun cuman ke kamar mandi. Iya kan? Yang kamar mandinya di dalam nggak keluar. Oh iya, nah itu yang makin bahaya kan. Nah makanya aku bener-bener yang kayak dikurung lah ibarat kata. Karena aku dikurung, aku berubah. Personalitiku kayak berubah gitu loh. Jadi terpendam ya. Iya, kayak yang aku dulu ekspresif, aku dulu seneng banget kayak cerita, terus ngobrol sama orang, aku pun kayak ekspresif lah sama orang-orang, bersosialisasi. Waktu COVID, aku bener-bener yang terkekang. Aku nggak ada ruang buat berkembang gitu loh. Aku mau gimana ya? Aku harus apa ya? Tapi di situ aku masih ada pikiran aku harus ke ISI. Aku harus ke ISI Jogja ataupun ke Surakarta. Yeah. Aku mempelajarilah beberapa naskah monolog karena kalau dulu ya, aku nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu itu kalau mau ikut di sekolah seni itu biasanya harus ada portofolio. Nah portofolio itu pakai monolog yang one take, kayak kita rekam diri sendiri, itu no cut no edit.
Oh, Bayangin ya, saya udah pernah ngelakuin itu dan ngelakuin 2 kali, jadi kayak ya Allah, kayak ulang lagi. iya kayak, itu kenangan yang pahit, jadi kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, kayaknya aku nggak bisa, apalagi waktu itu alat pun nggak memadai, dari smartphone aku nggak memadai, aku bingung mau minta tolong ke siapa gitu, walaupun emang guru-guru Semangun tuh sangat mendukung, mereka kayak beliau-beliau tuh mendukung buat anaknya mau masuk mana gitu, pasti didukung. Tapi karena aku udah lama nggak bersosialisasi, aku kayak yang bingung gitu loh. Jadi mau minta tolong nggak enak. Iya, harus ngehubungin siapa ya, minta tolongnya gimana ya, kayak gitu. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk jadi anak seni kayak gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, kita cari aja yang lain. Pasti Allah tuh memberikan jalan. Waduh. Pasti ya. Kayak orang bener aja ya sih Dwi. Tapi bener, Tuhan itu selalu ngasih jalan buat orang-orang yang mau berkembang, berusaha juga gitu. Akhirnya aku kayak searching aja sih buat jurusan yang orang-orang ekstrovert, yang suka ngomong, terus juga aku pun sering sharing juga sama kakak kelas dulu yang udah udah kuliah juga. Menurut Mbak, Mas, kira-kira aku cocok di mana ya? Aku cocok di jurusan apa gitu. Akhirnya disaranin dan aku pun menemukan kayak rekomendasi buat jurusan yang emang suka ngomong cerewet ini. Akhirnya ada jurusan ilmu komunikasi. Aku searching tuh, ilmu komunikasi tuh kayak gimana sih? Ngapain gitu. aja, Emang ngomong doang gitu. Kalau ngomong doang mah saya juga bisa gitu. Asbun aja kita asal bunyi ya. Tapi tidak semudah itu. Iya, tidak semudah itu ternyata. Akhirnya aku cari-cari tuh. Oh, ternyata di Ilkom itu kita belajar broadcasting, kita belajar marketing, kita belajar kehumasan atau PR, public relation kayak gitu. Akhirnya aku tertarik tuh kayak PR, public relation, jurnalistik, bahkan kayak kita nyari berita. Aku kepikiran, wah kayaknya kalau masuk TV jadi orang kreatif harus masuk Ilkom gitu. Itu yang aku membuat aku kayak aku pengen masuk TV. Tertarik. Betul, aku pengen kerja di TV. Jadi ya udah sih masuk Ilkom aja. Akhirnya aku menemukan jurusan yang udah tepat menurut aku. Nah, PR-nya sekarang di institusinya, universitasnya, aku mau kemana ya gitu. Karena aku sadar diri, aku nggak walaupun aku masuk di eligible, aku masuk peringkat, tapi menurut aku buat prestasi aku tuh masih kurang. Aku masih kurang buat segi akademik lah aku gitu. Makanya aku nyari universitas yang menurut aku masih sedikit lah saingannya kayak gitu. Oh, yang belum namanya belum itu ya. Iya betul, dulu masih sedikit lah saingannya kalau di Untidar itu. Akhirnya aku menemukan banyak banget kayak Untidar, terus univ mana ya aku lupa, itu sampai aku list, the real yang aku list kayak ini, terus siswa-siswanya tuh maksudnya kuota penerimaannya berapa. Aku ini kayak mana ya ini yang bagus, tapi kayaknya domisili yang deket tuh Magelang aku gitu. Akhirnya aku tercetus lah milih Untidar aja. Kayak ya udah di Untidar, walaupun aku nggak tahu ini univ apa, univ kayak gimana, ya udah di sini gitu. Yang penting Ilkom. Aku mikirnya mau di univ manapun yang penting Ilkom. Yang penting jurusannya ya. Benar, karena sesuai passion aku. Kalau sesuai sama passion aku bakalan senang gitu loh. Karena aku orang yang kalau nggak sesuai sama kemauanku tuh kadang setengah-setengah gitu loh, 50-50 buat ngelakuin itu kayak gitu kan. Kamu juga nggak? Iya kan? Banget. Kan kalau nggak sesuai sama passion tuh kayak males-malesan kayak besok aja deh. Betul banget. Aku pun sesuai passion pun masih kadang males-malesan loh, apalagi yang nggak sesuai sama passionku. Akhirnya aku memilih Ilkom. Udah mau di univ mana, aku tuh bahkan sampai nggak ada kampus impian. Dulu aku selesai, maksudnya lulus dari Semangun, aku nggak ada pikiran aku harus ke UI, aku harus ke UGM, aku nggak ada pikiran kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Pernah tercetus juga aku mikir pengen ke UNS. Tapi kayak ya udah sih nggak harus ke situ gitu loh. Karena waktu awal ya aku pengennya ke ISI sebenarnya, tapi karena ISI udahlah nggak mungkin gitu. Kayak udah saingannya banyak banget. Makanya ya udah akhirnya aku tercetuslah ke Untidar aja, kayak nggak apa-apa mau ke kampus manapun, kalau itu Ilkom bakalan aku jabanin gitu. Toh kalaupun semisal takdir aku
ke UNS atau ke kampus-kampus yang emang udah ternama, Nama. aku belum tentu bisa berkembang sampai sekarang. Iya, Sampai bener sejauh banget. ini kayak gitu sih perjalanan aku sampai ke Untidar. Sangat rumit ya. Rumit sekali sih. Kayak gitu. Kalau kamu ada pikiran nggak Maca pengen kuliah kemana gitu? Kalau aku tuh gimana ya Kak? Mm-mm. Pengennya sih kuliah, cuman tuh kayak ada pikiran aku tuh kan ada saudara tuh. Nah, kakak kan nggak kuliah, jadi wah apa aku kerja ya. Nah, kemarin itu ada yang sosialisasi tuh. Sosialisasi tentang kuliah perhotelan. Nah, kok aku kepikiran tertarik gitu. Kuliah perhotelan itu ada yang selama 6 bulan, ada yang setahun, ada yang D3 gitu kan. Terus aku ngobrol-ngobrol sama orang tua, ya udah kalau mau dicoba aja gitu. Jadi ya rencananya mau ke situ, tapi Amin. ya semoga aja Semoga kesampaian. karena FYI ya, sebenarnya aku adalah orang yang pertama kali kuliah di keluarga aku. Jadi dulu waktu aku bingung harus milih jurusan apa, kuliah itu kayak gimana, aku nggak punya orang yang harus aku tanyain, yang bisa jadi tempat pulang aku gitu loh. Oh, iya. Kayak aku bener-bener sendiri gitu. Makanya meskipun emang nggak ada orang dari keluarga yang dari lulusan kuliah, nggak apa-apa, mulai aja dulu, serius, nggak apa-apa, kayak kamu yang mulai itu udah baik loh kayak gitu. Dan tapi emang nggak memaksakan ya, dan kamu pun dapat dukungan loh dari orang tua. Aku ya dapat, tapi orang tua aku kan maksudnya nggak seterlalu tahu itu loh dengan kuliah. Dan waktu kamu didukung kayak nggak apa-apa sama ibumu kayak gitu, maju aja sih kataku. Ya Berani bismillah aja. ya nanti. Bismillah, Ya. Soalnya bismillah. kan kadang tuh waktu sekarang kan mikirnya mau ke situ, tapi tahu-tahu lulus udah beda lagi pikirannya. Iya betul, tapi Bismillah aja. Ya, bismillah. Mungkin guru-guru Semangun bisa dibujuk ini. Gitu. Udah ada sih yang membujuk ya, Nah. cuman emang belum kena aja Tuh, hatinya. dibujuk, harus dibujuk. Kalau nggak mau disandra aja Bu, enggak Aduh, dong. jangan Bercanda dong. bercanda dong. Bahaya nih. Iya bahaya nih, aduh. Jangan ya Kak ya. Jangan ya Dek ya. Aduh, ini kita satu humor ya. Aduh, oke. Oke, tadi kakak bilang tadi masuk di jurusan ilmu telekomunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Duh, Bukan emang ilmu ribet. komputer ya. Mohon maaf. Ribet ini orangnya. Ilkom bukan ilmu komputer. Tapi ya ini bentar. Aku potong maaf. Ya, gimana? Aku tuh kalau tiap pulang ke rumah, misal pas lebaran nih, terus satu keluarga kumpul tuh, aku selalu dibilang gini, gimana sih anak kuliah kok nggak bisa ngebenerin ini? Dikira saya ilmu komputer atau ilmu apa ini? Saya ilmu komunikasi ya. Banyak ilmu komunikasi tuh public speaking, kehumasan. Ini suruh ngebenerin remote, ngebenerin TV. Mohon maaf, saya bukan ilmu Nggak bisa. komputer. Iya, makanya kayak ya Allah, ini perlu klarifikasi. Ilmu komunikasi itu bukan ilmu yang membenarkan segala alat-alat. Mohon maaf. Itu klarifikasi. Oke, tadi ilmu komunikasi ya. Betul. Berarti kalau di situ belajarnya kan tentang public speaking. Berarti kakak pernah nggak kayak jadi MC di suatu acara atau mungkin di kampus mungkin? MC sering. Oh, sering Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun cuman dibayar pakai 4M. Makasih Mbak, maaf merepotkan. Tapi nggak apa-apa. Saya punya CV, buat CV lah. Iya, iya. Memperbanyak CV kayak gitu. Aku sering kayak nge-MC, kayak kemarin terakhir itu aku nge-MC PKKMB. Oh. Jadi masa pengenalan kampus buat mahasiswa baru itu selama 3 hari aku nge-MC. Terus abis itu kemarin sempet juga di Pekan Seni Mahasiswa Daerah se-Jawa Tengah. Wow. Yang itu Keren sih. jangan gitu dong. Saya udah tahu sih saya keren nggak dong. Ih, parah banget ya, sangat meninggi nggak maksud saya. Kembali ya,
Alhamdulillah aku dipercaya buat jadi pemandu acara di Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Itu tangkai lomba monolog 28 universitas. Wow. Itu ke Untidar karena kebetulan banget Untidar jadi tuan rumah buat Peksimida tangkai monolog gitu, dan sekaligus penutupan Peksimida se-Jawa Tengah kayak gitu. Dan itu ada rektor, ada dari pusat BPSMI, jadi aku kayak agak tremor ya. Tapi keren banget sih Kak, keren banget. Makasih. Nggak. Berarti udah sering ya di acara-acara gitu, berarti terkenal dong. Amin. Aku mas pengennya juga terkenal. Enggak. Alhamdulillah udah sering. Aku tuh awal nge-MC kan waktu Semangun ulang tahun. Jadi yang keberapa? Kalau nggak salah ketiga apa ya? Aku lupa banget. Itu pokoknya waktu ulang tahun Semangun itu aku dipercaya buat jadi MC. Kayak oh my god. Masih deg-degan karena belum pernah ya sebelumnya. Iya, ya walaupun aku orangnya nggak tahu malu ya. Aduh. nggak gitu dong. Ya aku tuh kadang ya udah sih gitu loh, lolos aja gitu. Cuman di situ wah jadi MC gimana ya? Aku mikirnya pembawa acara upacara. Jadi baca teks. Cuman baca aja ya. Ternyata enggak, kita harus lebih enjoy. Itu kan MC informal ya, maksudnya kayak kita lebih friendly gitu loh sama penontonnya yang ada ya. Kayak gitu. Jadi kayak pertama kali aku nge-MC yang itu menurut aku acaranya emang udah agak gede ya. Terus dilihat sama orang, sama guru-guru, sama teman-teman kayak malu, tapi ya udah nggak apa-apa. Kan nggak punya malu. Jangan dong. Gitu kayak enjoy aja sih, apalagi partnernya kan tetangga aku, partner MC ku tuh Mas Rizal. Jadi dia tuh teman dari SD, terus juga ya udah kenal gitu loh. Jadi berarti udah asik nggak canggung ya. Chemistry-nya udah dapet lah gitu. Terus akhirnya aku di kuliah itu pertama kali aku nge-MC kapan ya? Aku udah lupa banget. Intinya mungkin karena aku join himpunan ya. Aku kan di kuliah tuh waktu semester awal join himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kayak itu tuh ya himpunan lah, organisasinya prodi. Aku join dan di situ aku dipercaya buat jadi MC moderator. Terus juga dulu kan ada program kerja yang namanya obrolan anak komunikasi. Jadi kayak kita nge-live sama narasumber. Terus kita kayak ngobrol kayak gitu. Jadi kayak mungkin dari situ orang tahu kalau oh ini orang bisa nih kayaknya buat ngomong kayak gitu loh, nggak malu, pede lah kayak gitu. Akhirnya pas di HMIK itu aku sempet jadi beberapa MC di beberapa event. Kayak waktu itu ada komunikasi 17 kalau nggak salah 17-an apa-apa aku lupa, dan itu dilihat juga sama orang-orang banyak kayak gitu. Terus akhirnya setelah di HMIK aku naik ke BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, BMKM. Jadi BEM Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Untidar. Jadi itu satu univ. Iya. Aku join di situ dan aku dipercaya buat jadi MC juga kayak di beberapa event. Yang paling aku ingat itu ketika event Gala Dharma. Gala Dharma itu puncaknya PKKMB atau puncak dari selebrasi mahasiswa baru Untidar. Gitu. Jadi kayak seremonial dan itu besar-besaran. Aku dijadiin MC ketika malam puncaknya dan itu ngundang The Rain atau yang nyanyi Terlatih Patah Hati. Itu aku dijadiin MC di situ sama partner aku, dan itu menurut aku kayak pertama banget aku kayak harus berinteraksi, dan aku tahu ternyata nge-MC itu susah loh. Yang aku kira nge-MC ya udah sih tinggal ngomong bla bla bla, mic gitu doang. Ternyata enggak, kita harus siap dengan sesuatu hal semua yang dadakan. Kayak mbak ini nanti sponsornya dibacain ya mbak ini mau nyusun alat dulu, tolong ya di bridging dulu, di salam dulu, sapa gitu sama penonton. Kayak aku 30 menit saling sapa sama penonton, kayak ngapain aja, mau ngomong apa lagi ini, kayak ya Allah tolonglah gitu. Dan itu emang
baru pertama ya, maksud aku kayak capek ternyata gitu. Cuman karena aku mikirnya enjoy, jadi ya udah enjoy aja gitu sih. Sampai yang terakhir aku dipercaya buat jadi MC Peximida sama PKKMB kayak gitu. Keren Alhamdulillah. Semoga nanti bayarannya bisa Bisa dinaikin ya. iya, udah mulai berani ngasih bayaran gitu, tapi nggak apa-apa lah. Buat CV aja sih kayak gitu. Selagi aku senggang, selagi aku kayak apa ya, mampu, ya udah aku lakuin aja. Dijalanin gitu. Iya, tanpa aku nggak pernah maksa harus bayarannya red cardnya harus 1 juta gitu, nggak pernah. Nggak pernah, saya nggak berani juga gitu. Nanti nggak jadi di itu. Iya, dan aku mau cerita ya. Jadi kalau nge-MC waktu awalan itu, bahkan sampai sekarang pun nge-MC itu nggak cuman kita nyiapin skrip. Jadi kayak teks MC itu ada beberapa event yang emang kita disediain tuh skripnya. Ya kadang udah disediain, kita tinggal baca. Betul. Tapi ada dan keseringan banget kita Bikin sendiri, sendiri. MC sendiri yang ngebikin skrip itu, dan kita emang harus tahu kayak siapa yang disebutkan, sponsor apa yang harus dibacakan kayak gitu. Itu koordinasi yang emang harus sama panitianya gitu. Iya. Kemudian yang kedua, kamu harus siap budget. Nge-MC itu nggak cuma sekedar omong, serius. Karena nge-MC itu kita ya kalau event dari panitia dari event itu menyediakan kostum. Iya. Kayak misal dress code-nya harus ini ya, dress code-nya harus kayak gini ya. Ya kalau si panitia ngasih gitu loh, ngasih ya minimal gini lah gitu loh buat kita buat kita persiapkan dress code gitu. Itu enggak, dan aku keseringan banget dress code itu selalu aku yang nyediain sendiri. Kan kalau kampus tuh kadang mintanya nggak aneh-aneh sih sebenarnya. Mungkin kalau di kampus itu biasanya dress code-nya putih, terus berkain kayak gitu. Tapi kadang ada modal make up, wardrobe itu kan nggak cuman tata busana ya, nggak cuman itu. Jadi kayak kadang kita udah punya nih busana kita, kita apa sih yang mau dipakai gitu. Tapi dari riasan kita harus nyediain sendiri. Ada beberapa event dan keseringan yang aku ambil event itu ya aku persiapan sendiri, mulai dari dress code, mulai dari riasan, dari make up, terus skrip, semuanya transportasi aku sendiri. Waduh. Gitu. Jadi emang harus benar-benar persiapan itu sih kalau mau mulai. Tapi nggak perlu hitung-hitungan karena aku mikirnya ya udah sih, aku enjoy dan itu sesuai sama minat aku, ya udah aku jalanin aja. Jadi jalanin aja ya, udah Kayak sesuai gitu. sama yang kita inginkan dan Iya. apa yang kita punya. Betul. Tapi kadang ya apa ya? Emosi sih. Kadang mintanya tuh, harusnya dress code-nya yang kayak gini ya, harus yang kayak gini ya. Sedangkan saya nggak punya itu dress Itu code-nya. gimana? Nah iya, ya kalau dimodalin mah nggak apa-apa. Saya nggak dimodalin masalahnya itu. Dikira saya uangnya banyak kali ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Diaminin aja. Mungkin Iya. pikirannya duitnya banyak Iya kan, kan, amin. amin. Amin, kita mau mengaminkan saja. Itu sih cerita per-MC-an ini gitu. Cukup sangat-sangat luar biasa. Ya kamu kalau mau jadi MC nggak apa-apa. Mulai aja dari sekarang. Atau mau jadi podcaster nggak apa-apa. Aduh. Iya, podcaster tetap, Pak. Langsung Kayaknya bingung. udah susah ya, soalnya kan udah kelas 12 harus. Oh, kelas 12. Nggak apa-apa, kan honor. Iya kan? Nggak ada. Bertambah-tambah nilai. Iya betul. Nggak usah ikut ujian jadi podcaster. Syaratnya harus subscribernya tembus 1 juta. Wah, Langsung beli nanti. Kayak gitu, nggak bercanda. nggak boleh, jangan ya kak ya. Ya, jangan ya Dik ya, nggak boleh. Oke, tadi kan kakak kalau jadi MC itu banyak banget persiapannya. Belum lagi kalau pasti ada penundaan waktu kayak, aduh kak itu talangin dulu dong, alatnya belum siap gitu. Berarti itu harus punya akal banyak ya buat cari-cari omongan gitu. Bener. Kita sebenarnya aku kan kosakatanya juga nggak sebanyak itu. Gimik aja sih gitu. Karena aku orangnya setiap hari scroll TikTok weh. Aduh. Boleh disebutin nggak ya? Maksudnya scroll media sosial. Iya. Gitu. Aku kayak scroll kayak gitu. Oh, ada bercandaan ini nih, ada jokes ini nih. Ya udah dipakai aja gitu. Kadang aku juga koordinasi sama partnerku. Aku kayak misal di belakang panggung. Udah di belakang panggung, aku ngomong kayak, nanti ngejokes ini yuk. Kayaknya bagus deh. Terus partnerku, boleh kayak gitu. Boleh. Partner yang
apa ya, partner yang baik tuh harusnya kayak gitu ya, maksudnya Harusnya. harus yang kayak kita saling nimpalin lah, ibarat kata aku pengen ngejokes ini nih, terus dia kayak oh iya boleh, terus kalau misal dari partnerku yang aku pengen ngejokes ini nanti timpalin ya, Wi. boleh kayak gitu loh, kita saling punya komunikasi chemistry-nya dari situ kayak gitu. Dan kalau masalah apa namanya punya akal banyak sih, ya perbanyak gimmick aja sih. Perbanyak ngobrol juga sama partner kalau emang partner itu baru kayak kita tadi kan, kita baru kenal guys, Baru gitu. kenal tapi udah bisa Ups, iya kan, udah kayak wow 1 tahun kenal lah gitu loh. Jadi perbanyak ngobrol dulu biar chemistry kita lancar lah, ibarat kata kayak gitu. Berarti menurut kakak penting gak sih punya apa namanya public speaking yang bagus itu penting banget ya? Penting sih menurut aku, karena komunikasi itu kan nggak sekedar ngomong ya. Iya. Kalau asbun aja asal bunyi ya orang mah bisa gitu, bayi pun kayak gitu pun bisa gitu. Tapi skill berkomunikasi itu penting menurut aku, apalagi kita mau apa sih namanya kayak membangun relasi. Karena skill komunikasi itu benar-benar penting banget ketika kita mau mengembangkan skill relasi kita gitu loh. Kayak relasi kita mau sebanyak apa ya itu kan dari komunikasi kayak gitu. Kalau relasi kita udah banyak karena komunikasi kita yang baik, pasti kan bakalan membuka peluang karir lah, ibarat kata kayak gitu. Orang itu ngomongnya bagus nih, bicaranya bagus, Betul. jadi bisa Betul banget. Dan komunikasi itu kan ya itu tadi nggak sekedar ngomong, komunikasi itu dari mana aja. Bahkan aku masuk di Ilkom, aku tuh baru tahu ternyata diam adalah komunikasi. Kita diem aja itu komunikasi guys. Jadi kayak komunikasi nggak sekedar suara, kita gimmick kayak gini pun juga komunikasi itu luas banget. Jadi kalau dari gerak tubuh kamu meyakinkan, terus skill berbicaramu juga meyakinkan, kadang itu membuat relasi kita tuh kayak percaya akan kamu gitu loh. Oh, di orang bisa deh dipercaya gitu loh. Kadang tuh kayak gitu, dan membuka peluang. Kayak aku pun sebenarnya aku nggak sejago itu kok nge-MC, tapi orang tahu kalau nih orang kayaknya berani deh buat ngomong, kayak gitu. Jadi dicoba aja, diasah dulu kayak gitu. Jadi dari komunikasi kamu bakalan punya relasi yang luas, dan dari relasi itu kamu bisa membuka peluang karir kamu. Ya itu dicatat ya teman-teman ya. Kayak orang bener aja sih. Kayak gitulah ya. Aduh malu deh. Maunya sama siapa nih? Sama siapa ya? Sama setan yang di pojokan, enggak dong. Enggak, saya nggak punya malu. Kan saya bener. Aduh. Amin. Oke, berarti kalau komunikasi itu penting banget buat bekal kita nanti ya. Kayak kalau dari sekarang nggak diasah itu nanti kalau tuh di kerjaan atau di kuliah gitu pasti bingung. Bener banget. Bahkan sebenarnya kan karena kita makhluk sosial ya. Aduh, ini 3 SKS ya sama saya. Enggak. Karena komunikasi itu kan menyangkut makhluk sosial, dan kita kan makhluk sosial ya. Kalau kita nggak berkomunikasi ya Gimana ya? Iya, orang-orang nggak bakalan tahu gitu loh. Walaupun ada yang bilang komunikasi adalah kunci, tapi sebenarnya enggak. Itu apa ya, kayak suatu pandangan yang sebenarnya enggak semua komunikasi itu adalah kunci, tapi bisa aja kunci itu didapatkan ketika kita berkomunikasi kayak gitu. Waduh, kayak orang bener banget ya sih. Jadi aku tiba-tiba terpikirkan kayak oh my god, itu suatu quote yang bagus gitu. Tapi bener, di lingkungan sosial kita seenggaknya kita paham untuk berkomunikasi yang baik gitu. Jadi emang pentingnya tuh di situ sih menurut aku, komunikasi. Apalagi kita kan makhluk sosial ya. Kita nggak berkomunikasi ya mau kayak gimana gitu sih, kayak gitu. Oke. Kira-kira ada pesan nggak Kak buat adik-adik Semangun ya, kayak buat kita ini mungkin? Pesan ya, pesannya sih nggak ada. Ada dong harusnya. Aku tuh sebenarnya nggak sejago itu buat ngasih pesan, karena pesan aku aja nggak dibalas sama dia. Aduh, kok malah curhat. Aduh, keseringan gak dibalas nih. Iya nih, Mas, aduh. dibalas dong Mas. Gimana sih? Udah curhat nih. Nggak dong. Dibalasnya besok. Iya ya, parah banget.
ngomong nggak orangnya nggak dong. Pesan buat adik-adik Semangun ya, terkhusus buat adik-adik Semangun. Mungkin syukuri apa yang udah kalian jalani sekarang. Jalani aja hal yang udah kamu lakuin sekarang. Dan aku juga berpesan buat adik-adik Semangun, jangan patah semangat gitu loh. Oh ya, intinya jangan yang kayak menyerah, jangan keseringan ngeluh. Ya sebenarnya ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan keseringan ya teman-teman, karena kadang kalau kita kebanyakan ngeluh itu nggak baik buat diri kita dan nggak baik juga buat lingkungan kita kayak gitu. Dan kejar mimpi kamu, jangan dengerin omongan orang yang kayak apa sih, sekolah di sini emang bisa apa kayak gitu. Enggak, bener. Itu sama sekali jangan didengerin. Kayak kamu mau dari orang mana, maksudnya dari terlahir di lingkungan yang apa, kalau kamu bisa mengembangkan diri kamu ya oke, silahkan gitu loh. Nggak usah dengerin perkataan orang-orang yang alah orang sekolahnya cuma di sini bisa apa bla 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 gitu. Bener. Kayak gitu, nggak usah mikirin kayak gitu. Dan apalagi ya pesan buat saya, pesannya banyak soalnya. Ini lagi itu nyangkut di DC Cakung. Masih PO nggak dong. Intinya tetap semangat buat ngejar cita-cita kalian, buat anak 12. Aduh, udah tinggal berapa bulan? Aduh iya ya, say goodbye dulu dong. Nggak Ya, nanti aja. dong, nanti dong. Itunya buat anak-anak 12, 11 maupun 10 tetap semangat terus buat mengejar karir kalian, karena masih panjang ya. Panjang banget. Masih panjang banget. Gemari, maksudnya apa ya? Tekuni apa yang kalian sukai dan berani untuk mencoba. Tiga kata yang aku ingat setiap kali aku ketemu sama orang-orang adalah Apa nih? niat, tekad, dan nekat. Wah, Yes. Keren banget ya sih, ya Allah. Ya itulah yang aku ingat, selalu niatkan, terus kita bertekad dan nekat aja. Gitu. Yang penting berani, pede, lakuin apa yang emang kamu sukain kayak gitu. jadi nggak harus sekolah di yang sekolahan besar di kota gitu, nggak harus. Yang penting semua itu berasal dari diri kita sendiri. Betul. Kalau kita mau berusaha buat berkembang dimanapun tempatnya pasti bisa ya kak. Betul banget. Wis, Udah cocok banget Pak, nih. ini tolong dikasih nilai A. Betul banget. Mau dari manapun, yang penting dari diri kita sendiri. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti kesimpulannya buat episode kali ini, berkomunikasi itu penting banget buat kita ke depannya. Jadi teman-teman, ayo kita mengasah cara berkomunikasi kita, diilangin yang omongan-omongan anak muda sekarang kan. Iya. Omongannya suka refleks banget ya. Iya, red flag, dan itu wah. Jangan ya, Dek ya. Jangan gitu. Jangan. Jadi ayo kita mengasah terus cara berkomunikasi kita, karena itu sangat-sangat penting buat kedepannya. Betul sekali. Kayak gitu. Aduh, sayang banget nih kak, udah sampai. Aduh, udah jam berapa nih? Ya nggak ada jamnya. Aduh, jamnya mati. Jam berapa ya sekarang? Kayaknya Jam kita berapa udah ya? banyak banget ya ngobrolin dari A sampai Z. Iya. Sayang banget ya udah sampai di penghujung acara. Padahal masih pengen. Wah, banyak banget. Ini kalau dilanjutin bisa sampai subuh. Aduh, nggak tidur dong. Iya, kita nggak tidur malahan. Jangan kak, besok itu hari kemerdekaan Indonesia Oh loh. iya, kita mau ngucapin nggak? Boleh. Kita ucapin ya. Apa? Kamu ngucapin gimana? Gimana ya? Kakak deh gimana? Lah, kok malah saya gantian? Aduh, gimana sih? Udah pinter ya? Udah pinter nih. Aduh ya, intinya selamat ulang tahun buat Indonesia. Semakin maju terus Indonesiaku. Sip. Gitu. Berarti ikut upacara. Aku kebagiannya yang sore. Oh, penurunan ya. Iya. Oke. Panas. Betul. Betul. Tapi sebenarnya panas loh malahan. Karena kan sinarnya dari Iya itu. sih, dari sana ya. Oh iya, jadi kayak
makin panas gitu. Ya doain aja semoga nggak panas besok. Amin. Kan teduh ya nanti. Iya, adem semilir. Amin. Semangat, semoga nggak pingsan ya. Aduh, semoga ya Kak. Iya. Oke, aduh, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Semangat Podcast dan ngobrol-ngobrol santai di sini. Siap. Makasih banget, keren banget Kak. Ups, Aduh, udah tahu sih kalau aku. Jangan gitulah. Makasih. Amin. apanya yang diamin? Keren. Jadi semakin keren. Amin. Amin. Kamu juga Oke, keren kok. Aduh, makasih ya Kak. Kok terbang? Kemarin ini nanti nggak muat nih. Iya. Aduh ya. Oke teman-teman, sampai di sini episode kita kali ini dan jangan lupa tetap terhubung di Semangun Podcast. Oke, see you and bye. Bye-bye. Makasih ya. Ya, makasih juga ya Kak. Sukses Oke. terus buat Amin. kamu. Sukses juga buat Kak. Amin. Semoga cepat lulus. Amin. Doakan skripsi saya juga lancar. Amin.